guys, besok kita kerekam yuk. Boleh, mau di mana kerekamnya? Mau kerekam di mana? Di es krim depan FK aja yuk. Jam berapa kerekamnya? Masih ada IPA aja gimana? Gaskeun. Gas. 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 Teman-teman, kita dapat tugas bikin video bahas kronologi. Kronologi itu kan sebenarnya seru ya. Tapi kalau misalkan kita penyampaiannya kaku-kaku gitu, jadi susah buat masuk ke kepala nggak sih? Gimana kalau misalkan kita bahasnya lewat cerpen aja? Soalnya cerpen kan dekat sama kita. Jadi biar otak kita tuh nggak bingung-bingung banget gitu. Ya nggak sih? Iya benar. Kronologi itu kan luas. Mulai dari bunyi segmental, suprasegmental, intonasi sampai pilihan kata. Kadang kalau kita nggak ngerti sama apa yang dimaksud, orang itu cuma hafal definisinya doang, tapi nggak benar-benar paham sama apa yang dimaksud. Makanya aku setuju banget nih kalau semisal kita menggunakan cerpen sebagai media pembelajaran. Lebih mudah gitu nggak sih kebayang sama apa yang penulisnya maksud? Ya udah gini deh. Kita kan udah ngituinnya, udah ngeliat cerpen nih. Gimana kalau kita ngambil tema indigo aja? Di dalam indigo ini selain banyak unsur bunyinya, kita juga bisa dapetin momen-momen tertentunya. Terus menurutku ini bisa bikin presentasi kita tuh jadi lebih hidup lagi. Karena ini nggak cuman di teori aja, tapi juga menyangkut di ceritanya. Jadi judul cerpennya ini Indigo dengan penulis Novita Ingrid Anggreni. Menjadi seorang yang berbeda dari manusia lainnya mungkin terdengar menyeramkan. Dengan memiliki penglihatan yang berbeda dari manusia lain, memiliki kemampuan atau sifat yang tidak biasa, itulah yang aku rasakan. Sebenarnya aku merasa takut, namun seiring berjalannya waktu, rasa takut itu hilang karena aku sudah nyaman berteman dengan mereka. Entah kenapa, aku bisa berteman dengan mereka. Semua itu berawal dari tahun ke-7 masa usiaku, atau saat aku menduduki kelas 1 SD. Aku bersekolah di SD Nino Nartanita. Aku memiliki teman yang bernama Rati. Dia mempunyai kepercayaan yang dianut oleh orang Jawa atau kejawen dan mahir berbahasa Jawa halus, serta memiliki bakat yang cukup unik, yaitu nyinten. Jadi, dia keturunan Belanda yang memiliki kulit putih, rambut panjang, dan bola mata berwarna biru. Sari, dia memiliki keturunan sama seperti Rati, yaitu mempunyai kepercayaan yang dianut oleh orang Jawa atau kejawen dan memiliki rambut yang panjangnya sebahu. Jordan, dia keturunan Belanda juga, memiliki kulit putih, rambut keriting, dan selalu membawa kotak musik yang katanya peninggalan dari orang tuanya. Dan Vino, dia adalah keturunan Indonesia blasteran Jepang, memiliki kulit sawo matang, rambut yang selalu disisir rapi, dan sangat suka dengan warna hitam. Aku nyaman berteman dengan mereka karena mereka selalu ada buat aku. Namun bertanya-tanya mengapa di daftar hadir atau buku absensi kelas hanya ada 30 siswa, sedangkan dalam perhitunganku sebelumnya ada 35 siswa. Tapi aku selalu mengabaikan hal itu karena aku berpikir mungkin daftar hadirnya belum diperbarui oleh guru. Setelah aku berusia 12 tahun atau setara dengan kelas 6 SD, aku mulai merasa ada hal-hal aneh yang muncul dari kelima temanku ini. Setiap azan berkumandang, mereka selalu menghilang, tidak nampak sedikit pun batang hidungnya kembali. Kalian dari mana? Kok kalian selalu menghilang ketika azan berkumandang? Aku bertanya dengan rasa penasaran ke mereka. Kami pulang ke rumah karena orang tua kami memanggil, jawab Rati. Tapi di mana rumah kalian? Sudah 6 tahun kita bersama, tapi aku masih belum tahu di mana rumah kalian. Tanyaku. Biarkan waktu yang jawab Sari. Tak lama kemudian, masa SD ku telah selesai, sehingga aku harus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang tinggi. Pada saat itu, aku melanjutkan ke MTS Negeri Ngemplak atau yang sekarang sudah berganti menjadi MTS Negeri 3 Sleman. Semenjak kelulusan itu, aku tidak pernah bertemu dengan kelima temanku lagi. Dulu, saat aku duduk di bangku kelas 7, aku pernah punya sahabat yang bernama Shirley. Shirley memiliki kulit putih, badan berisi, dan memiliki kumis yang tipis. Dia selalu menemaniku kemanapun aku pergi, kecuali ke kamar mandi. Pada saat aku naik ke kelas 8, aku sangat dikagetkan dengan kemunculan 5 temanku tadi, yaitu Rati, Gaby, Sari, Jordan, dan Vino. Lah, kenapa kalian bisa di sini? Tanyaku pada mereka. Kami hanya ingin ikut kamu, jawab Vino. Hei, kamu sudah gila ya? Kenapa kamu berbicara sendiri? Tanya Shirley padaku. Aku sedang berbicara pada temanku. Aku berusaha meyakinkan pada Shirley kalau memang aku tidak berbicara seorang diri. Pada saat itu, pembelajaran telah usai. Aku pun kemudian pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, aku dikagetkan dengan kedatangan 5 temanku ini. Kenapa kalian bisa tahu kalau rumahku di sini? Padahal aku tidak pernah memberitahu pada kalian di mana rumahku dan bagaimana kalian bisa di sini. Ini adalah kompleks baru dan hanya ada satu rumah di sini. Aku kembali bertanya-tanya pada mereka. Mereka hanya diam sambil lirik-lirikan di antaranya. Lalu Jordan pun berkata, memang saatnya kamu harus tahu, kami berlima memang berbeda dengan temanmu yang lain. Kami sudah meninggal dunia pada saat perang berlangsung. Tidak semua orang dapat melihat kami karena kami hanya ingin bermain denganmu. Apakah kamu sudah siap melihat wujud kami yang sebenarnya? Aku pun hanya terdiam dan menganggukkan kepala. Tak lama kemudian, mereka yang awalnya terlihat seperti manusia biasa, justru berubah wujud menjadi manusia tapi dengan banyak darah di sekujur tubuhnya. Bau mereka sangat amis seperti darah segar. Semenjak itu, aku tidak mau melihat wujud asli mereka lagi. Ternyata temanku adalah mereka yang tidak dapat dilihat oleh manusia pada umumnya. Selesai cerita Indigo-nya. Tadi kan aku udah selesai bacain kalian cerpen. Menurut kalian cerpennya gimana?
Serem banget sih. Nah, dari bagian cerita yang tadi aja udah kelihatan banget unsur fonologinya. Fonologi itu akan mempelajari bunyi bahasa, dan efeknya di cerpen ini penulis pakai bunyi bukan cuma sebagian dialog, tapi sebagai alat yang membangun suasana misterius, misalnya ritme kalimat dan pemilihan kata yang membuat pembaca terasa masuk ke atmosfer cerita. Ya gak sih? Iya, banget itu Rian. Nah, soal bunyi azan yang disebut tadi di dalam cerpen, azan itu memiliki ciri khas kayak misalkan bernada panjang, berirama, terus ada menggema juga kan. Nah, si penulis di sini itu memakai suara azan sebagai penanda batasan. Setiap kali azan terdengar, si makhluk gaib pada kayak kabur semuanya kan gitu kan. Nah, di sini bunyi itu bisa jadi simbol yang memiliki makna khusus kayak begitu jadinya kalau dari fonologisnya. Dan itu dialog di cerpen ini juga unik, banyak dialog yang pendek, tegas, dan bahkan cenderung datar. Contohnya itu pada kalimat biarkan waktu yang menjawab atau kami hanya ingin ikut kamu. Itu fonologinya tuh terasa dari bagaimana ritme kalimat itu menciptakan kesan tegang. Kalau dialognya panjang dan bertele-tele, itu suasana misteriusnya tuh bakal pasti berkurang gitu. Iya, jadi bentuk bunyi tuh sangat mempengaruhi mood cerita. Nah, aku tuh tertarik ke dalam analisis nama-nama tokoh, kayak nama-nama tokoh Rati, Gaby, Sari, Jordan, dan Vino kan pasti memiliki kualitas bunyi yang berbeda-beda kan. Misalnya Rati punya bunyi yang lembut di akhir sehingga memberi nuansa Jawa tradisional. Nah, kalau misalnya Jordan, dia punya bunyi yang kuat dan tegas, cocok buat latar keturunan Belanda. Sedangkan Vino, dia terdengarnya modern dan halus, pas dengan karakter keturunan Jepang. Jadi fonologi dalam nama tokoh itu membantu dalam identitas mereka. Kalau aku fokus di pilihan kata-kata seperti menghilang, amis, dan misterius itu bukan kata biasa. Di dalam kata-kata itu terdapat bunyi-bunyi tertentu, seperti di kata menghilang itu ada bunyi hil, di kata amis ada bunyi mis, dan di kata misterius ada rius. Dan bunyi-bunyi tersebut memberi efek psikologis kepada pembaca. Misalnya seperti kata amis itu kan bunyinya kasar dan pendek, ya kan? Tetapi langsung memunculkan kesan yang kuat tentang bau darah. Dan kata-kata itu termasuk fonetik leksikal. Terus ada unsur suprasegmental juga, kayak intonasi, tekanan, sama jeda. Apalagi pas bagian Jordan bilang kayak gini, kami sudah meninggal dunia. Di situ itu kan penulis ngasih jeda ya, itu tuh biar kerasa horornya. Soalnya kan unsur suprasegmental itu ngasih rasa di setiap kalimatnya. Selain itu juga, tokoh utama itu sering menggunakan intonasi naik, terutama pas dia tanya-tanya karena bingung atau takut. Misalnya kayak tadi, kalian ada di mana? Atau kenapa kalian bisa tahu rumahku? Nah, secara fonologis, intonasi naik itu menunjukkan keresahan dan juga membangkitkan perasaan pembaca. Jadi kesimpulannya dari cerita yang tadi kita bisa tahu kalau fonologi itu bukan hanya tentang bunyi saja, tapi juga bisa menciptakan suasana baru, makna yang baru juga. Bahkan penulis juga benar-benar memanfaatkan unsur fonologi tersebut untuk cerpennya, sehingga dapat membangkitkan emosi pembaca juga. Kesimpulannya, fonologi dalam cerpen ini berhasil memperkuat tema yang supernatural dengan memanfaatkan bunyi, intonasi, dan pilihan kata. Terima kasih sudah menyimak video diskusi platform kami. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bisa memahami materi